أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول سيدنا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وبعث المقام محمود لله Alhamdulillah al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqin wa kamal al-munazzah 'an syuraka'i wal mudhara'i wal amsal al-muqaddasi an simatil hudusi min at-taghyir wal intiqal wal ittisal wal infisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa
wasabihil ladzina khalasat lahumul a'mal wasaffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma'hum min mahamilis sifat wa mahasinil khulaq. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wattaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ansar rahimahumullah. Di dalam kitab tertulis kalimat awal ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadataini wa tasmimu qalbihi alaihi. Kewajiban pertama bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim, begitu ia masuk Islam, misalnya sebelumnya orang kafir, dia masuk Islam, atau orang Islam sejak lahir kemudian begitu dewasa akhir kali. Nah, kewajiban bagi keduanya adalah mengiktikadkan makna kedua kalimat syahadat. Artinya wajib memahami kedua makna kalimat syahadat, baik secara tafsir atau terperinci maupun secara ijmali atau secara global. Kedua-duanya wajib diiktikadkan. Bagaimana cara mengiktikadkannya? Tentu harus dengan thalabul ilmi, belajar kepada ahlinya. Bagaimana jika tidak mempelajari makna kedua kalimat ini, tapi dia sholat, zakat, saum, maka semua amal ibadahnya itu mardud, ditolak. Karena kewajiban pertama bagi seorang Muslim adalah mengiktikadkan, berarti tidak bisa dilewati. Ini yang memprihatinkan kami para dai, terutama masyarakat di perkotaan, banyak yang melupakan thalabul ilmi tentang ilmu tauhid ini. Karena kedua makna kalimat syahadat itu dibahas secara detail di ilmu tauhid. Kalau seorang Muslim meninggalkan pengajian tersebut, rugi. Semua amal kebaikannya digantung. Bila hingga meninggal tidak sempat mempelajarinya, maka semua amal ditolak dan orang dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi tolong, karena ini sudah jadi kesepakatan dalam Islam bagi yang baru tahu. Tidak ada istilah terlambat. Sejak sekarang silahkan pelajari, utamakan. Bagi seorang Muslim itu utamakan ilmu tauhid, ilmu fikih, terutama tentang sholat dan ilmu tajwid, itu cukup. Jika ketiga ilmu ini dikuasai kemudian diamalkan, itu akan membentuk akhlak seorang Muslim. Sekarang alhamdulillah teknologi sudah bisa membantu kita. Hadirin sekalian, tidak perlu keluar untuk mempelajari. Silahkan buka YouTube. Banyak sekarang ustaz-ustaz yang ahli tauhid, ahli fikih, ahli tajwid. Itu berdakwah di YouTube. Silahkan buka. Yang penting punya internet, punya wifi. Kalau pakai data mungkin kurang kuat ya. Sedikit bermodal nggak masalah, tapi kita selamat ya. Kalau itu jaminannya. Akidah ini adalah ruh bagi
bagi seorang muslim. Jika akidahnya nyeleweng, tidak benar, amal lainnya pun itu ditolak. Itu mengerikan nanti kalau di akhirat. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak ada istilah terlambat. Sekarang menyadari pentingnya ilmu ini, usahakan. Jika punya guru yang memang ahli, lanjutkan. Sudah selesai pelajaran, diulangi lagi, karena mengulang pelajaran itu dihitung zikir, tetap berpahala, dan agar tidak lupa. Karena kalau lupa berdosa, harus diulang kajian. Bayangkan orang lupa niat, lupa iftitah, lupa Fatihah, bagaimana dia biasa sholat? Dia tidak boleh melupakan pelajaran. Alhamdulillah sekarang silahkan bisa buka YouTube, tapi jangan sembarangan guru. Kalau tauhid itu yang mengajarkan sifat 20 sudah mengenal kita kan di sekolah sudah diajarkan, dan terutama dalilnya itu yang terpenting. Kalau dulu di sekolah kita mempelajari itu hanya sifat-sifatnya aja, wujud, tidak, bapak, tapi dalilnya tidak kita pelajari, karena dulu kita kurang serius. Sekarang ternyata setelah saya pesantren, belajar kesana kemari, itu dalil itu yang terpenting agar kekuatan keyakinan kita itu tidak goyah. Karena kalau tidak memiliki dalilnya, tidak menguasai dalilnya, keyakinan seorang itu akan labil pada masanya. Akan ada ujian yang membuat dia labil. Kalau dia labil, dia ragu, itu murtad, keluar dari Islam. Kalau orang tidak yakin Allah itu akan kafir. Kalau orang itu ragu, orang itu ada benda ya ragu, tidak murtad, keluar dari Islam. Bagaimana supaya yakin? Harus tahu dalil. Kita meyakini adanya Allah. Kenapa? Ada dalilnya. Apa? Adanya alam ini. Kenapa? Karena adanya alam pasti ada yang membuat. Tidak mungkin alam jadi sendirinya. Itu dalam keyakinan orang Islam. Jadi mengetahui adanya alam itu dijadikan oleh Allah itu adalah dalil. Itu akan memperkuat keyakinan kita. Jadi sekali lagi, kewajiban bagi seorang muslim yang pertama kali harus dia kuasai adalah tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Wajib memahami makna kedua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Setelah itu dikuasai, baru ada kewajiban kedua. Apa kewajiban selanjutnya? Kewajiban selanjutnya adalah mempelajari tentang syarat sholat, rukun sholat, dan pembatalan sholat. Jadi sholat itu nomor 2 sebenarnya. Bagaimana kalau kita sudah tua nih? Ya sudah pelajari sekalian semuanya. Misalnya minggu pertama kita belajar tauhid, minggu kedua belajar fikih, minggu ketiga belajar tajwid, ulang terus tiap minggu. Itu akan memaksimalkan waktu kita di dunia ini. Karena semua orang diberi waktu yang sama, 24 jam oleh Allah untuk ibadah. 24 itu dibagi 3, 8 jam untuk thalabul ilmi, untuk belajar, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Sebenarnya banyak alokasi untuk belajar tiap hari. Kalau kita bisa memaksimalkan. Apalagi sekarang di akhir zaman, orang bodoh makin banyak, orang mengerti makin sedikit, sehingga memperbanyak ilmu, memperbanyak belajar lebih utama daripada memperbanyak amal soleh. Itu kata Nabi, ada dalam hadis. Beda ketika di zaman Nabi, semua orang mengerti. Sahabat Nabi itu pandai semua, gurunya kan Nabi. Sehingga pada saat di zaman Nabi itu memperbanyak amal lebih utama daripada memperbanyak ilmu. Sekarang sudah terbalik. Jadi kalau Anda cerdas, pasti Anda bisa mempergunakan itu. Oleh ilmu sebanyak-banyaknya di sela-sela kerja ya. Tentu kan ada istirahatnya. Di rumah yang dulu buka YouTube, ngaji dulu, silakan. Di kitab Syafi'i ya, kalau pikirnya carilah fikih Syafi'i. Banyak tuh yang ajar-ajar kitab. Di YouTube itu kitab Sulam Munajat, kitab tentang sholat itu paling dasar. Sudah selesai itu baru ke Safinah. Di situ rukun Islam, di situ ada sholat, zakat, saum, sama haji. Sudah selesai baru ke Fathul Qarib atau ke Fathul Mu'in ya. Jadi dalam ngaji pun harus ikhlas. Bagaimana itu bertahan dari awal dulu. Jangan ngajok.
tidak ikhlas dia belajar. Jadi sekali lagi, kewajiban yang pertama bagi seorang muslim adalah memahami makna dua kalimat syahadat, baik secara mendetil maupun secara ijma', secara global. Di sini saya jelaskan beberapa makna secara global ya, karena secara detail tidak mungkin saya jelaskan di sini. Itu Anda harus ngaji, harus punya waktu khusus. Boleh ke orang lain ya, di YouTube ada, silakan buka. Mau ke saya juga ada, di YouTube saya ada ya, silakan. Mau langsung WA bisa minta nomornya nanti ke beliau. Yang penting kita memanfaatkan waktu ya, ngaji, karena itu amal paling baik. Di waktu sekarang itu lebih banyak ngaji, lebih baik daripada banyak amal. Banyak amal juga tidak pakai ilmu kan ditolak. Itu sudah jelas itu, tidak bisa dikompromikan lagi. Sudah kesepakatan semua ulama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun ladullah. Wa kullu man, setiap orang yang beramal dengan ilmu, amaluhu mardudatun. Amal itu mardud, ditolak, ladullah, tidak diterima. Karena kita serius disuruh ibadah, jangan main-main. Nah, dari sebahagian makna ijmali, makna global dari kalimat yang pertama ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja dulu ya. Pertama, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Kita sudah yakin ya, tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Yang pertama. Wa annahu ghaniyun amma siwahu. Yang kedua, ditekankan bahwa Allah itu maha kaya, maha sugih, tidak membutuhkan makhluk. Yang ketiga, mutakir ilahi kuluma adahu. Justru yang lain yaitu makhluk butuh ke Allah. Kita sendiri demikian. Coba kalau napas kita diputus oleh Allah setengah jam, kita jengker. Jadi kita butuhkan yang memberi napas itu Allah. Dan itu tidak berhenti. Dari detik berarti itu Allah terus kasih kepada kita napas itu. Yang keempat, mutasifun bikuli kamalin. Kita harus yakin Allah itu memiliki semua sifat kesempurnaan, sifat keagungan, sifat kesempurnaan. Yang kelima, munajjahun an kulli naqsin. Allah itu bersih dari segala sifat kekurangan. Yang keenam, wa ma khatara bil bali. Allah itu bersih dari prasangka kita. Mungkin kita mengira Allah itu begini, Allah itu begitu, salah, tidak benar. Yang ketujuh, lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah itu tidak perlu anak, tidak perlu teman, tidak perlu orang tua. Berbeda dengan kita. Yang kedelapan, yang terakhir, wala yumasilu bidatihi wa sifatihi wa aqalihi ahad. Tidak ada yang bisa menyamai Allah dari segi zatnya, sifat-sifatnya, dan pekerjaan-pekerjaan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah Al-Fattahil Jawadil Mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wahdini wa afini wa afwan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahdini wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam lillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Syahadu Al-Fatihah. Amin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.